Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di vlog Prayoga Mulat. Di video kali ini merupakan perjalananku dari Solo menuju ke Purwokerto dengan kereta api Manahan. Nah, seperti apa untuk keseruannya? Yuk tonton videonya sampai selesai dan selamat menyaksikan. Jadi keberangkatan kereta Manahan kurang lebih masih 1 jam ke depan ya. Sekarang ini aku lagi ada di Skybridge. Oh ya, buat teman-teman yang belum tahu, jadi Skybridge ini menghubungkan antara stasiun Solo Balapan dengan terminal Tirtonadi ya. Jadi buat kalian yang mungkin turun di stasiun Solo Balapan pengen beralih ke bus, kalian bisa ke terminal lewat Skybridge ini dengan aman pastinya ya. Ataupun sebaliknya, teman-teman yang turun dari bus pengen beralih ke kereta, bisa juga ya lewat sini. Selain berfungsi sebagai penghubung antara stasiun Solo Balapan dengan terminal Tirtonadi Solo, di Skybridge ini juga dimanfaatkan sebagai akses masuk untuk KRL dan kereta bandara ya. Ada di sebelah sana itu. Nah, kalau kalian jalan ke sana terus sampai ke sana itu ya, nantinya akan sampai ke terminal Tirtonadi Solo. Sudah melaksanakan proses boarding ya di stasiun Solo Balapan, kalian bisa memanfaatkan 2 cara boarding. Di stasiun Solo Balapan kalian bisa memanfaatkan 2 cara boarding ya, bisa dengan face recognition atau dengan cara manual seperti biasa gitu. Dan masih ada waktu sekitar setengah jam lagi sebelum keberangkatan kereta Manahan ya. Keretanya belum siap, nantinya akan dipersiapkan di jalur 7, di jalur 6, sorry. Di jalur 6 peron utara ya. Sampai dengan saat ini suasana di ruang tunggu stasiun Solo Balapan cukup sepi ya, karena mungkin keberangkatan kereta-kereta ke arah Bandung, ke arah Jakarta sudah banyak berangkat tadi pagi ya. Karena ini di bulan Agustus tentunya ya, bulan kemerdekaan negara kita. Di stasiun Solo Balapan juga banyak didekorasi merah putih ya. Nampak di ruang tunggu ini ada payung-payung yang digantung gitu, warnanya merah putih, dan juga kayak apa ini, kayak lampion-lampion gitu mungkin ya. Tadi aku sempat notice satu fasilitas di ruang tunggu dekat peron jalur 1, di mana di sana tadi ada area khusus atau area duduk untuk penyandang disabilitas. Ini benar-benar satu inovasi yang luar biasa ya. Mantap deh KAI ini.
Oke, kereta Manahan sudah siap di jalur 6 ya. Baru aja dilansir dari depo. Hari ini aku duduk di eksekutif 7. Alhamdulillah masih dapat peran. Biasanya kalau eksekutif ujung di sini tuh nggak ada peran ya. Eksekutif 7 kursi nomor 11. Kita masuk lewat sini aja kali ya. Mumpung dibuka ya. Wih, mantap nih. Assalamualaikum. Wow, masih kosong. Oke, kita masuk ke eksekutif 7. Aku duduk di kursi nomor 11A. Iya, ini dia. Kursi 11A. Non single seat ya. Sebenarnya single seat masih ada yang kosong, tapi aku pilih ini aja. Dan alhamdulillahnya ini, wah, dapat jendela yang mantap. Dapat jendela gede ala-ala panoramik ini. Kereta api Manahan sudah siap di jalur 7 ya. Hari ini aku akan pergi ke Purwokerto dengan kereta Manahan. Dan hari ini pula kereta Manahan dalam satu rangkaian ini terdapat 8 kereta kelas eksekutif, 1 kereta pembangkit dan juga 1 kereta makan. Ngomong-ngomong tentang kereta Manahan, jadi kereta Manahan ini dulunya adalah kereta tambahan ya, kereta tambahan dari Argo Lawu maupun Argo Dwi Pangga. Nah, setelah itu per 1 Juni 2023 atau per KPK 2023, kereta ini akhirnya mendapat nama sendiri ya, yaitu kereta Manahan dengan status yang masih sama, yaitu fakultatif atau tidak jalan setiap hari. Nah, jadi memang kereta Manahan ini tidak jalan pada setiap hari ya teman-teman. Sejauh ini kereta ini hanya berjalan di hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, mungkin sampai Senin ya, gitu. Dan untuk Manahan pagi ini yang dari Solo menggunakan armada Mail Steel seutuhnya ya, dari depan sampai belakang semuanya Mail Steel. Meskipun ada satu rangkaian yang belang ya. Kalau kita lihat di sini kebanyakan pakai kaca lebar. Tadi di eksekutif 2 atau eksekutif berapa itu ada yang pakai kaca pesawat. Beruntung banget hari ini aku dapat kaca lebar dan jendela utuh. Sesaat lagi kereta api Manahan akan diberangkatkan dari stasiun Solo Balapan menuju stasiun akhir Gambir dengan pemberhentian di stasiun Klaten, Yogyakarta, Kutoarjo, Kroya, Purwokerto, Cirebon, Cikarang, Jatinegara, dan Gambir. Selamat pagi, pelanggan yang kami hormati. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di Kereta Api Manahan yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Gambir. Perjalanan kali ini menempuh waktu 8 jam 18 menit. Selama perjalanan, kita juga akan menikmati keindahan alam dan warisan sejarah PT Kereta Api Indonesia, antara lain terowongan hijau, terowongan Kebasen, terowongan Noto, dan jembatan Sakalipel. Kami ingatkan kembali bahwa perjalanan ini adalah perjalanan bebas asap rokok. Untuk itu, kami mohon Anda untuk tidak merokok di toilet maupun di bordes. Mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal di stasiun. Jika ada keluhan, kritik maupun saran, silakan menghubungi petugas secara langsung atau melalui nomor telepon yang tertera di dinding kereta. Oke, kereta api Manahan sudah diberangkatkan dari stasiun Solo Balapan ya, tepat sesuai jadwal. Dan kita akan menempuh perjalanan selama kurang lebih 3 jam untuk sampai ke Purwokerto ya, 3 jam lebih sedikit gitu.
Ih, seneng banget nih dapat kereta. Wah, ada KRL. Seneng banget ya dapat kereta eksekutif kaca lebar. Kursinya juga pas banget di jendela yang lebar. Mantap deh. Bicara tentang armada kereta api Manahan pagi dari stasiun Solo Balapan tujuan stasiun Gambir. Di kesempatan kali ini, armada yang digunakan oleh kereta api Manahan ini adalah merupakan armada Melstri ya, atau armada lama dengan tahun angkatan yang berbeda-beda ya. Tadi aku lihat ada yang 2002, ada yang 2001, ada yang 99, dan hari ini aku duduk di kereta eksekutif 7 yang merupakan armada kereta eksekutif tahun 2002 dengan urutan yang ke-8. Jadi dalam satu gerbong ini terdapat 50 kursi, yang artinya kapasitas untuk satu gerbong ini adalah 50 penumpang ya. Untuk konfigurasi kursinya 2 di kiri dan 2 di kanan, dan setiap gerbong terdapat 2 single seat ya. Satu single seat di bagian ujung depan dan satu single seat lagi di bagian ujung belakang. Untuk fasilitas di dalam kabin tentunya sudah dilengkapi dengan AC ya. Dan sejauh ini kondisi AC di dalam kereta Manahan ini cukup sejuk ya, 24 derajat. Di bagian kanan atas dan kiri atas kita bisa menemukan rak bagasi untuk menaruh dan menyimpan barang bawaan kita. Rak bagasi di sini menggunakan rak bagasi model terbuka. Di bawah rak bagasi terdapat jendela yang sudah dilengkapi dengan tirai, dan di antara jendela pada bagian pilar juga terdapat gantungan. Kalian bisa menggantung topi, jaket, dan lain sebagainya. Turun sedikit di bawah jendela kita bisa menemukan meja kecil beserta dengan colokan listrik sebanyak 2 buah ya. Dan colokan ini diperuntukkan untuk HP, tablet maupun laptop, tidak diperuntukkan yang lain ya. Lalu untuk kursi di kereta eksekutif Manahan ini seperti pada kereta eksekutif pada umumnya ya, menggunakan desain terbaru berwarna biru ala-ala eksekutif stainless steel seperti itu ya. Dan di setiap kursi ini kita bisa menemukan armrest, di mana di balik armrest tersebut terdapat meja lipat atau meja makan. Lalu kursi ini merupakan kursi reclining, kalian bisa merebahkan sandarannya sesuai dengan kenyamanannya dengan cara menekan tombol yang ada di bagian armrest tersebut. Dan kursi ini tentunya sudah searah dengan laju kereta ataupun bisa diputar sesuai dengan keinginan kita ya, karena kursi di kelas eksekutif ini merupakan kursi revolving yang bisa diputar dengan cara menekan pedal atau menginjak pedal yang ada di bawah kursi. Untuk toilet di kereta eksekutif Melsteel ini ada di kedua ujung ya, di ujung depan dan juga di ujung belakang. Di eksekutif 7 ini ternyata ada fasilitas ruang bagasi ya di belakang kursi nomor 13. Jadi mungkin buat kalian yang membawa koper besar, kalian bisa menaruh di space tersebut tanpa harus khawatir mengangkat ke rak bagasi di bagian atas ya, gitu. Oh ya, tidak lupa juga di setiap kursi kita bisa menemukan footrest yang bisa diatur ketinggiannya beserta dengan kantong untuk menaruh botol, buku ataupun majalah dan lain sebagainya.
pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Yogyakarta. Perjalanan di stasiun Yogyakarta. Persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Mencatatkan awal 2 menit ya, kita sudah sampai di stasiun Tugu Yogyakarta. Dan di sini kita akan dijadwalkan berhenti selama 4 menit, ditambah 2 menit jadi 6 menit. Nampaknya penumpang yang naik dari Jogja hari ini nggak begitu banyak ya, karena memang ini masih hari Sabtu, orang-orang tuh masih pada berangkat berlibur gitu ya, belum balik ke Jakarta gitu. Sekarang yuk kita coba intip interiornya. Aduh, nyangkut. Bentar, kita kunci dulu. Oke, nah jadi ini dia interior toilet kereta Manahan terkhusus di Eksekutif 7 ya. Ini armada tahun 2002. Di sini toiletnya sudah diperbarui ala-ala marmer ya. Untuk fasilitasnya di sini ada kloset duduk, lalu tombol flash di sebelah sana, jet shower, ada hand dryer, wastafel kecil, ada kompartemen penyimpanan. Wih, ini kemana ya ini ya? Pada lepas semua ini. Lalu di sini ada jendela kecil, ada pewangi, ada cermin. Ini lampunya juga mati ya, mati atau nggak dinyalain sih ya. Lalu di sini ada sabun, ada tisu, ada tong sampah, dan ada gantungan juga di sebelah sana. Overall toiletnya ini bersih dan tidak bau. Nah, buat teman-teman yang tanya juga apakah toilet kereta ini bisa digunakan untuk BAB, jawabannya adalah bisa ya teman-teman ya. Jadi kalian tidak perlu khawatir kalau ingin buang air besar di dalam kereta. Good job. Seperti sudah menjadi hal yang lumrah ya, kalau jalur kereta dari Jogja ke Barat itu berisiknya luar biasa. Hal ini terjadi di kereta Manahan di perjalanan kali ini ya. Kalau diperhatikan, nampaknya ini lebih berisik daripada petak Solo Jogja tadi ya. Di awal perjalanan tadi, di antara Solo Jogja, Eksekutif 7 tidak seberisik ini ya. Ini nggak tahu juga nih apakah kebisingannya masuk ke video ini ya. Tapi yang jelas ini kebisingannya lebih parah dibandingkan dari Solo ke Jogja tadi. Nggak tahu ini kenapa ya. Selamat siang dan selamat datang di kereta api. Dan ngomong-ngomong mengenai jadwal kereta api Manahan, jadi dalam satu hari itu ada 2 kali keberangkatan kereta Manahan dari Solo dan 2 kali keberangkatan kereta Manahan dari Jakarta. Untuk dari Solo, kereta api Manahan dilayani dari stasiun Solo Balapan, dan keberangkatan dari Jakarta dilayani dari stasiun Gambir. Kita
mulai. Yang pertama, kereta api Manahan dengan nomor kereta 79F, yaitu keberangkatan pagi dari Solo pukul 9:45 waktu Indonesia Barat, tiba di Purwokerto sekitar jam 1:10 dan melanjutkan perjalanan sampai ke Jakarta dengan estimasi ketibaan di sana sekitar pukul 6 sore ya. Yang kedua, kereta api Manahan dengan nomor kereta 80F, keberangkatan dari Jakarta pagi hari pukul 10:30 waktu Indonesia Barat, tiba di Purwokerto sekitar jam 3 sore dan melanjutkan perjalanan sampai ke Solo dengan estimasi ketibaan sekitar setengah 7 malam. Yang ketiga, kereta Manahan dengan nomor kereta 81F, berangkat dari Solo malam hari sekitar pukul 22:35 waktu Indonesia Barat, tiba di Purwokerto sekitar jam 2 kurang ya, 2 dini hari, lalu lanjutkan perjalanan sampai ke Jakarta dengan estimasi ketibaan sekitar pukul setengah 7 pagi. Dan yang keempat, ada kereta Manahan dengan nomor perjalanan 82F, yaitu keberangkatan malam hari dari Jakarta pukul 22:50 waktu Indonesia Barat dengan ketibaan di Purwokerto sekitar jam setengah 4 pagi, lalu melanjutkan perjalanan sampai ke Solo dengan estimasi ketibaan yaitu pukul 7 pagi. Nah, rata-rata untuk durasi perjalanan kereta Manahan ini selama 8 jam ya, mengingat kereta ini hanya berjalan di kecepatan 100 km per jam. Sudah meninggalkan stasiun Kutoarjo ya, untuk menuju ke Purwokerto kurang lebih masih 1 jam lebih ya, dan ini sudah setengah 12, sudah memasuki waktu makan siang. Jadi aku memutuskan untuk membeli 1 porsi nasi goreng. Untuk menu makanan di kereta sebenarnya ada beberapa pilihan ya. Tadi ada nasi ranggi, ada nasi goreng, nasi rames, dan lain sebagainya. Nah, untuk pesan makan atau minum, kalian bisa datang ke kereta makan atau melalui kru yang sedang berkeliling, atau bisa juga melalui aplikasi Akses PKAI di menu Rail Food ya. Di sini aku sudah pesan nasi goreng Parahyangan seperti biasa ya. Ini menu yang default lah istilahnya, menu yang legend di kereta. Harganya 1 porsi adalah Rp40.000. Dalam 1 box terdapat 1 porsi nasi goreng, ada kerupuk, ada timun, acar, ada telur ceplok, dan juga ada ayam goreng. Ya, seperti nasi goreng Parahyangan pada umumnya. Kita juga dapat alat makan. Sekarang kita buka dulu untuk alat makannya. Nah, kalau kalian lagi naik kereta, jangan lupa untuk mencoba beberapa kuliner di kereta ya. Karena kalau menurutku kuliner di kereta juga nggak kalah enak. Dan kalau kalian beruntung, mungkin kalian bisa dapat kuliner khas dari daerah yang dilewati ya. Ataupun kalian juga bisa pesan melalui aplikasi Akses PKAI di menu Rail Food. Kalian pesan beberapa menu makanan yang dari pihak ketiga, alias bukan dari Reska. Seperti kalau di Cirebon kita bisa pesan nasi jamblang ataupun empal gentong gitu ya. Oke, sekarang kita makan. Ada kereta apa ini ya? Fajar Solo apa ya? Jam segini udah sampai sini. Kameranya melorot. Jadi ini dia nasi gorengnya. Kalau sepengalamanku beli nasi goreng Parahyangan di kereta itu, rasanya sampai sekarang itu konstan ya. Rasanya
dulu nggak berubah ya seperti ini gitu. Ya kalau menurutku sih ini enak, gurih gitu, ada pedas-pedasnya sedikit tapi bukan yang pedas banget gitu. Dan nasi goreng kayak gini memang enaknya kalau masih anget ya. Kita coba untuk ayamnya ya. Ayamnya itu dibilang lembut, iya, nggak alot gitu, mudah lah kalau digigit. Cuman sayangnya dia dingin teman-teman, jadi kalau menurutku ya agak kurang. Cuma kalau ayamnya ini lebih anget gitu kan lebih enak. Tapi ya oke lah. Untuk beberapa item yang lain mungkin standar ya, telur ceplok, kerupuk. Oke, selamat makan. Oke teman-teman, berbicara tentang harga tiket kereta api Manahan. Jadi untuk tiket kereta api Manahan ini seperti pada kereta yang lainnya ya, dibagi menjadi beberapa subkelas. Subkelas terendah ada di subkelas J dan subkelas tertinggi ada di subkelas AD. Nah mungkin buat teman-teman yang bertanya, Mas itu bedanya apa ya untuk subkelas-subkelas tersebut? Jawabannya adalah tidak ada perbedaan dari subkelas-subkelas tersebut ya teman-teman. Tidak ada perbedaan fasilitas, tidak ada perbedaan pelayanan dan lain sebagainya. Jadi untuk subkelas tersebut hanya sebagai pembeda harga saja. Dan kalau kalian beli jauh-jauh hari kemungkinan masih akan dapat harga yang lebih murah. Tapi kalau belinya dadakan, kalian kemungkinan akan dapat harga yang lebih tinggi. Nah, untuk satu kali perjalanan kereta api Manahan dari Solo ke Jakarta maupun dari Jakarta ke Solo, harga tiketnya dimulai dari 410 ribuan ya untuk harga terendah, dan harga tertinggi yaitu 740 ribu rupiah. Nah, selain itu kereta Manahan ini juga merupakan kereta yang memiliki beberapa tarif khusus di rute-rute tertentu ya. Jadi untuk tarif khusus sendiri itu merupakan tarif yang dijual mulai H-2 jam sebelum keberangkatan untuk rute-rute jarak pendek ya. Nah untuk kereta Manahan sendiri terdapat tarif khusus diantaranya rute Solo Jogja, Solo Kutoarjo, Jogja Purwokerto, Solo Purwokerto dan lain sebagainya. Nah untuk di perjalanan kali ini aku dari Solo menuju ke Purwokerto menggunakan tarif khusus yang aku beli mulai H-2 jam sebelum keberangkatan tadi ya. Kalau kereta Manahan berangkat dari Solo pukul 9.45, kalian bisa membeli tarif khusus ini mulai pukul 7.45 waktu Indonesia Barat. Nah untuk tarif khusus dari Solo ke Purwokerto saat ini memang sudah tidak ada banyak pilihan ya. Hanya tersisa 3 kereta yang sebelumnya ada berbagai macam pilihan kereta dari Solo ke Purwokerto dengan tarif khusus. Ini menyisakan 3 kereta, yaitu kereta Manahan, kereta Jayakarta, dan juga kereta Cakatingkir. Dan untuk kelasnya pun hanya tersedia kelas eksekutif di kereta Manahan, kelas ekonomi di kelas ekonomi di kereta Jayakarta maupun di kereta Cakatingkir. Untuk di kelas eksekutif,
tarif khusus dari Solo ke Purwokerto harganya Rp140.000, dan di kelas ekonomi harganya Rp115.000. Nah, yang harus diingat lagi adalah tarif khusus ini hanya bisa kalian beli lewat aplikasi Akses PKAI ataupun di loket stasiun keberangkatan ya. Jadi seperti apa untuk impresi perjalanan dengan kereta api Manahan di perjalanan dari Solo sampai ke Purwokerto kali ini ya. Untuk yang pertama, kita bahas dari segi armada dulu ya. Armada di Eksekutif 7 ini merupakan armada eksekutif tahun 2002, yang mana selama dalam perjalanan ini AC-nya itu tertulis 24 derajat. Dan di dalam kabin ini benar-benar sejuk teman-teman. Meskipun di luar ini kondisinya lagi terik matahari, tapi di dalam kabin tidak terasa panas sama sekali ya. Malah ini lebih banyak sejuknya sih daripada panas. Lalu untuk yang kedua mengenai kebisingan dari luar di Eksekutif 7 ini, untuk kebisingannya aku rasa cukup bagus ya. Mungkin hanya di petak Solo Jogja sama Jogja ke Barat tadi yang kebisingannya itu luar biasa. Selebihnya kereta ini kebisingannya cukup standar, enggak yang berisik sampai kemblodak banget gitu, enggak. Dan yang berikutnya mengenai keguncangan ya. Selama dalam perjalanan ini kereta Eksekutif 7 ini tidak begitu kebanting-banting ya, dan berjalan cukup nyaman baik di kecepatan rendah maupun di kecepatan tinggi. Ini luar biasa. Aku tuh selalu excited dengan armada eksekutif lawas ya, armada eksekutif lawas tahun 2002 2008 gitu. Aku rasa itu armada lawas, tapi kenyamanannya itu sampai sekarang masih bisa kita rasakan. Terbukti di kereta Manahan di Eksekutif 7 kali ini teman-teman. Ini tahun 2002. Meskipun ini ada sedikit bunyi-bunyian yang mikok apa sih? Bunyi-bunyi dari sambungan gitu loh. Gak tahu ini bunyi apa dari tadi. Tapi ya aku rasa gak begitu bermasalah sih. Apalagi kalau kereta ini itu melewati Wesel ya. Ini tidak kerasa terbanting gitu loh. Beda lah sama kereta-kereta, mungkin kereta New Image ya. Ya gitulah, armada lawas tapi nyaman sekali. Lalu yang kedua, untuk harga tiket dari Solo ke Purwokerto menggunakan tarif khusus harga Rp140.000 di kelas eksekutif dengan durasi perjalanan selama 3 jam di kereta Manahan ini ya. Kalau menurutku pribadi itu sangat worth it ya. Durasi perjalanan 3 jam, kita bisa menikmati layanan kelas eksekutif seperti ini dari Solo ke Purwokerto. Namun yang disayangkan adalah tarif khusus dari Solo ke Purwokerto sekarang itu hanya ada 3 kereta aja ya, di kereta Manahan, kereta Jayakarta, dan kereta Cakatingkir. Dan kalau kalian pengen yang eksekutif ya cuman tersedia di kereta Manahan ini teman-teman. Di kereta Jayakarta kelasnya ekonomi premium, di kereta Cakatingkir kelasnya ekonomi new generation. Nah, kalau di kereta Cakatingkir itu sekarang kan sudah upgrade ya, jadi mungkin sudah sedikit lebih nyaman ya. Jadi kalau mungkin eksekutif kemahalan, kalian bisa beralih ke Cakatingkir seharga Rp115.000, kalian sudah bisa mendapatkan armada ekonomi new generation. Terus apalagi ya? Oh iya,
Selama dalam perjalanan ini, tentunya satu hal yang aku rasakan lagi-lagi ya, dulu aku kayaknya pernah bilang di video yang sama ya. Waktu itu aku pernah naik kereta tambahan dari Jakarta ke Solo sekitar tahun 2022 kalau nggak salah. Dan waktu itu aku juga mendapatkan armada eksekutif kaca lebar seperti ini. Satu hal ya, ada kereta lagi. Satu hal yang membuat aku excited dengan eksekutif kaca lebar itu adalah selalu mengingatkan pada feel kereta Argo zaman dulu ya. Rasanya tuh kayak naik kereta-kereta Argo di tahun 2000-an gitu loh. Jadi segitu saja untuk perjalanan dengan kereta Manahan dari Solo ke Purwokerto ya. Mohon maaf dalam trip kali ini aku tidak bisa full trip sampai ke Jakarta, tapi semoga video ini bisa menjadi referensi ataupun hiburan buat teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai selesai ya. Jangan lupa di like, share, subscribe channel Putra Yuga Vlog, dan sampai ketemu di video yang berikutnya. Wassalamualaikum. See you.